warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih. Wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita bermohon kepada Allah agar Allah menurunkan kepadanya barakah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita belajar pada malam hari ini bukanlah kebiasaan. Kita belajar pada malam hari ini bukan karena mengharapkan dunia, tapi kita sadar bahwasanya kita sebagai hamba Allah, yang mana tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah menggapai yang namanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu seorang mukmin ketika dia sudah faham dan yakin dengan tujuan hidupnya, ridho Allah adalah hal terbesar yang dia impikan dalam hatinya. Namun yang jadi masalah, ikhwan dan akhwat, untuk mengetahui mana yang Allah ridhoi dan mana yang tidak Allah ridhoi dari ucapan kita, dari perbuatan kita, dari muamalah kita, kita membutuhkan yang namanya ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Dan berkatalah para nabi dan para rasul itu, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dari sekian banyak ilmu pengetahuan, maka ilmu syariat adalah ilmu yang paling bisa membuat seorang hamba dekat kepada Allah, dan dia akan mendapatkan yang namanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, poin yang pertama, menggapai ridhonya Allah adalah tujuan tertinggi dan teragung. Bahkan dia merupakan tujuan para penghuni surga. Lihat, untuk menggapai ridhonya Allah, mengerjakan sesuatu hanya karena Allah, meninggalkan sesuatu hanya karena Allah, itu adalah tujuan tertinggi dan teragung. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanullah wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah adalah yang paling besar di hati orang yang beriman. Itu adalah keberuntungan yang paling besar. Bahkan jangankan bagi kita, Pak, kita meminta kepada Allah surga yang paling tinggi. Allah sebutkan penghuni surga besok di akhirat, ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam api neraka, maka penduduk surga masih meminta tambahan, yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jal yaqulu li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jal berkata kepada penghuni surga. Allah berkata, menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat al-kalam, berbicara. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami mentaatimu. Fayaqulul hal raditum. Allah berkata kepada penduduk surga, apakah kalian sudah ridha dengan surga? Maksudnya, apakah kalian sudah puas dengan masuknya kalian ke dalam surga? Kemudian penduduk surga mengatakan, wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tughti ahadan min khalqik. Bagaimana mungkin kami tidak ridha kepada surga ini ya Allah, sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dalam ciptaannya. Lihat ya,
Jadi penduduk surga besok sudah masuk ke dalam surga. Allah nanya sama mereka, apakah kalian sudah ridho dengan surga ini? Kata penduduk surga, bagaimana mungkin kami tidak ridho? Sementara banyak orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga. Maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ala u'tikum afdal min dhalik. Wahai penduduk surga, mau nggak kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik dari ini? Bayangkan, penduduk surga ditawarkan oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada surga. Fayaqul wa ayu syai'in afdal min dhalik. Wahai Rabbku, apa sesuatu yang lebih baik daripada surga ini? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abadan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Hadis Bukhari Muslim. Yang ingin saya katakan, kalau di dunia kita sering jatuh kepada dosa, sering tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, justru kita lebih butuh dengan ridhonya Allah. Orang besok masuk surga, mereka masih mencari keridhaan Allah. Maka ingat, yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, penduduk surga tetap diberikan oleh Allah pilihan. Artinya mereka puncak tertinggi kenikmatan di surga Allah adalah ketika Allah meridhai penduduk surga. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Allah ceritakan dalam surah At-Taha ayat 84. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku terus bersegera kepada Rabbku agar Rabbku ridha kepadaku. Lihat juga Nabi Sulaiman ketika dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga meminta keridhaan kepada Allah. Jadi saya urutkan dulu jemaah sekalian, kita ambil ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keridhaan Allah. Disebutkan dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Wahai Rabbku, berikanlah ilham agar aku selalu bersyukur kepada nikmat. Lihat teman-teman, antum dan ana dan kita semuanya tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah kecuali Allah yang menolong kita untuk bersyukur. Seorang hamba tidak pernah mungkin Allah berikan dalam hatinya qanaah, kecukupan dari dunia, sampai Allah yang memberikan kecukupan kepada dia. Seorang muslim tidak akan pernah nikmat meninggalkan apa yang Allah haramkan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah di hatinya. Hidayah. Disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar menjadi orang yang bisa bersyukur. An'amta alayya wa ala walidayya. Dan agar dia menjadi seorang yang juga bersyukur kepada kedua orang tuanya. Karena untuk mendapatkan ridhonya Allah, seorang harus mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Wa an a'mala salihan tardah. Dan aku mengerjakan amal saleh yang engkau ridhoi. Lihat. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, amal saleh yang Allah ridhoi maksudnya amal saleh yang ikhlas karena Allah. Ikhlas. Antum kerja ikhlas karena Allah. Antum mencari nafkah ikhlas karena Allah. Kita salat, kita puasa, kita membaca Al-Quran ikhlas karena Allah. Amal soleh yang Allah ridhoi yang kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mencari nafkah, antum ikhlas. Tapi ternyata antum mencari nafkah di tempat-tempat yang Allah haramkan. Seikhlas apapun, Allah tidak akan pernah ridhoi, saudaraku. Ustadz, saya
kerja di tempat, ya ini haram Ustaz. Tapi saya untuk membiayai ayah ibu saya. Kalau saya resign, saya nggak bisa sekolahkan anak-anak saya. Ingat, tidak ada satupun tipuan iblis yang paling besar kecuali menakut-nakutkan manusia tentang kefakiran. Jadi kalau antum ketemu dengan ustadz yang bilang nggak apa-apa kerja di tempat haram sementara darurat, ini ustadz mengajarkan kepada umat untuk takut kepada rezeki yang telah Allah tetapkan. Berharap hanya kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu kata Allah, semua kalian fakir kata Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan hanya Allah yang maha kaya, maha terpuji. Jadi nggak ada alasan tuh. Antum Ustadz, saya kalau resign dari tempat yang haram sekarang Ustadz, nanti saya bingung kerja di mana. Ingat, seorang muslim, kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asyinkiti. Beliau mengatakan apa? Seorang muslim tugasnya di dunia bukan mencari solusi. Nggak usah pikirkan solusi. Tugas kita apa? Disuruh beribadah kepada Allah. Wa may yattaqillah, dalilnya nih. Yaj'al lahu makhrajah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di antara bentuk ketakwaan meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Hanya orang bertakwa yang mampu tuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Kami jadikan dalam hidupnya itu jalan keluar. Itu janji Allah pertama. Kita kalau bertakwa kepada Allah, jujur kita beribadah kepada Allah, jujur meninggalkan sesuatu karena Allah, jangan pikirkan solusi. Allah yang sudah janji sama kita, memberikan jalan keluar. Itu satu. Yang kedua apa janjinya Allah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau bertakwa kepadaku, kata Allah, akan diberikan kalian rezeki min haitsu la yahtasib. Dari jalan-jalan yang tidak pernah kalian sangka-sangka. Sebagaimana Nabi Musa tidak pernah menyangka Allah akan menyelamatkannya dari kejaran Firaun. Ingat tuh kisah teman-teman. Ustadz, gimana saya mau resign Ustadz? Kalau saya resign, sekolah susah, semua susah. Ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, disuruh lari dari kejarannya Firaun. Padahal di hadapan Nabi Musa, lautan yang sangat luas. Tapi apa perintah Allah? Lari wahai Musa, lari ke arah laut. Itu kalau Nabi Musa pakai akal, dia nggak bakal lari itu, Pak. Gimana mau lari? Ya Allah, di depan laut, tenggelam dong. Tapi Nabi Musa, seorang yang bertakwa kepada Allah. Dia tidak pernah menyangka laut itu akan bisa dibelah dengan izin Allah. Maka ambil nih pelajaran dalam hidup antum, hidup kita semuanya. Terkadang banyak rezeki-rezeki dari jalan yang tidak pernah Allah sangka. Dengan syarat kita beribadah kepada Allah ikhlas. Kita meninggalkan sesuatu karena Allah ikhlas. Dan kita beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketiga. Keridhaan Allah juga bisa kita dapatkan ketika kita sedang ditimpa musibah. Jadi ridho Allah itu bisa kita dapat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Tadi dalam masalah bersyukur, kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Termasuk kalau antum ditimpa musibah, itu kesempatan meraih ridhonya Allah. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ketika Ibrahim, anaknya Rasul, meninggal dunia. Rasul anaknya meninggal dunia bernama Ibrahim. Nabi menangis. Tapi apa ucapan dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu. Mata ini menangis ya Allah. Yahzanul qalbu. Hati ini bersedih.
Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kami tidaklah mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa innaka bika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguh kami bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Lihat, Rasul menjadikan musibah yang menimpa hidupnya, kehilangan anak, di situ kalau dia ridho, kalau kita ridho, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat itu, kita diuji dengan kesusahan hidup, kita ridho. Maka salah satu ciri-ciri orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian, yang pertama kata ulama, dia ridho dengan apa yang menimpa dirinya. Misal seorang sakit, tiba-tiba divonis dokter, dia sakit berat, entah kanker, entah tumor. Divonis dokter, umurnya pendek. Pertama tugas seorang muslim, dia ridho. Aku ridho ya Allah dengan penyakit ini. Kalau dia ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak kebaikan dalam hidup dia. Cuman masalahnya, kita ini banyak nggak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Makanya, ujian seorang mukmin, iman seorang mukmin barulah dikatakan benar-benar iman kalau lolos dari ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai seorang yang tinggi puncak keimanannya, lolos dari ujian. Bertahun-tahun gak punya anak, kemudian punya anak, akhirnya disuruh sembelih. Diuji keimanan Ibrahim. Apakah Ibrahim lebih cinta kepada anaknya atau lebih ingin ikut dengan aturannya Allah? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat lagi Nabi Nuh alaihissalam. Yang ingin saya katakan, tidak ada setiap orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali diuji imannya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka kalian telah pantas masuk surga Allah, padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian dan belum melihat kesabaran kalian. Ini dua sifat seorang mukmin. Ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kesempatan ibadah bersungguh-sungguh. Dan yang kedua, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, cobaan hidup, dia bersabar. Mungkin antum bisa lihat sebagian pengalaman. Ya mungkin di sini saya dengar sebagian ada yang resign dari bank-bank yang diharamkan Allah. Ya bisa jadi antum resign dari bank, kehidupan antum tidak seenak dulu. Bisa jadi. Tapi yakinlah, kalau antum benar-benar keluar dari tempat yang diharamkan Allah karena mengharapkan ridhonya Allah, kalau antum tidak mendapatkan balasannya di dunia ini, yakinlah Allah akan membalas antum di akhirat. Lihat dengan kisah seorang wanita yang dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia punya penyakit ayan dan dia minta supaya disembuhkan penyakitnya. Apa kata Nabi? Kalau engkau ridho dengan penyakit itu, Allah akan menjaminmu masuk surga. Kalau engkau ridho, engkau ikhlas, engkau akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau engkau ingin minta disembuhkan, aku akan mohon kepada Allah dan engkau akan sembuh. Tetapi tidak ada jaminan surga di akhirat. Lihat, dia minta kepada Nabi, biarlah sakit di dunia, biarlah letih di dunia, biarlah diuji di dunia, yang penting diberikan keyakinan tentang surga. Itu satu kisah dari sekian banyak kisah para sahabat. Lihat dari kisahnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Uthman, semua mereka diuji. Semua mereka diuji oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keridhaan Allah pada poin yang ketiga bisa kita dapatkan kalau kita menjadikan musibah sebagai bentuk keikhlasan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, keridhaan Allah
seorang hamba bisa dapatkan ketika dia meninggalkan dunia yang melalaikan dia dari syariat Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqad dunya 'alal ikhlas lillahi wahdah la syarikalah." Barang siapa yang meninggalkan dunia di atas keikhlasan hanya untuk Allah semata, dia tinggalkan pekerjaan yang haram lillahi ta'ala. Dia tinggalkan mungkin ya kesyirikan yang selama ini dia lakukan lillahi ta'ala. Dia tinggalkan keburukan-keburukan yang selalu dia lazimi lillahi ta'ala. Dia tinggalkan semuanya. Tapi ingat, Nabi memberikan syarat. Wa aqamas shalah. Kemudian dia menegakkan salat. Ya, ini benar nih. Jangan sampai antum meninggalkan pekerjaan yang haram, antum nggak salat. Karena orang kalau benar-benar jujur meninggalkan sesuatu yang haram, dia pasti menegakkan kewajiban agama. Barang siapa yang meninggalkan dunia ikhlas karena Allah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, faraqaha wallahu anhu radin. Maka seketika dia meninggal dunia dalam kondisi Allah ridho kepadanya. Apa kita nggak mau, Pak? Kita meninggal Allah ridho kepada kita. Dan ini tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang setiap harinya muamalahnya riba. Bagaimana mungkin Allah ridho kepada seorang hamba yang meninggal dalam kondisi kerja di tempat-tempat yang haram? Kecuali dia bertaubat sebelum meninggal dunia. Maka di sini ingat, ya, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kalau dia diwafatkan oleh Allah, fahuwa radin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Dan ini penting jemaah sekalian. Ada satu yang sangat penting yang harus kita ingat. Kalau benar-benar kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kita benar-benar yang kita cari ridho Allah, omongannya orang nggak usah dengar. Kritikannya orang antum nggak usah dengar. Kadang-kadang nih kita mungkin sampai pada ya jabatan tertentu di sebuah pekerjaan. Mungkin manajer, mungkin udah jadi ya orang-orang yang bergaji besar. Tapi di tempat yang haram. Terus antum resign dari situ, antum mengundurkan diri, antum tinggalkan kerjaan yang haram itu. Orang akan ngomong sama antum, ya bodoh antum. Masa kerja 30 tahun di tempat ini tiba-tiba resign? Jangan dengarkan. Impian kita dengan impian dia beda. Impian orang beriman dengan impian orang-orang yang lalai berbeda. Bagi orang yang beriman, meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, prestasi. Ingat itu. Bagi orang beriman, bisa sholat di shaf yang pertama, prestasi. Tapi bagi pecinta dunia, itu bukan prestasi bagi mereka. Oke, ingat. Di akhirat hanya ada dua golongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika besok di akhirat manusia akan masuk ke dalam surga rombongan. Kata para ulama tafsir, orang-orang yang besok masuk ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang dulu di dunia bersama dengan orang-orang yang soleh. Salat sama-sama, beribadah sama-sama, saling menasihati ketika hidup di dunia. Besok di akhirat mereka akan bersama-sama masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw dan juga disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Dan juga orang-orang kafir akan masuk ke dalam surga Allah berombong-rombongan. Dan kita diberikan pilihan oleh Allah memilih jalan ke surga atau jalan ke dalam api neraka. Ingat itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Afwan.
Ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhum min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kita nih, kalau benar-benar beriman kepada akhirat, kita nggak bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kita beda dengan mereka. Sekalipun itu bapak-bapak kalian, atau anak-anak kalian, atau keluarga kalian. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan mereka dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka. Ini ingat nih. Jadi jangan sampai antum meninggalkan ridha Allah hanya karena takut penilaian manusia. Dalam segala aspek. Antum menjadi seorang karyawan yang bertakwa, jangan takut dengan penilaian manusia. Karena kita ini sebaik apapun akan ada orang yang benci sama kita, Pak. Antum jadi orang nih, udah dermawan, Masya Allah, santun ngomongnya, kerjaan antum mungkin amanah, tetap ada orang-orang yang gak suka dengan antum. Karena kita ini bukan seperti, karena kita, selama kita hidup di dunia, akan ada orang yang cinta, dan akan ada orang yang benci sama kita. Jangankan kita, orang-orang yang lebih soleh daripada kita, para ulama dibenci. Yang lebih tinggi lagi, para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebaik apa jemaah? Antum harus ingat ya, Nabi itu mulai dibenci ketika berusia 40 tahun. Sebelum berusia 40 tahun, semua orang, semuanya Pak, mengakui akhlak Nabi mulia, orang yang jujur, orang yang amanah, baik hatinya, semua. Kapan Nabi mulai dibenci? Ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi bersikap di atas kebenaran, ketika Nabi menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, Nabi mulai dibenci. Tapi Nabi nggak berhenti menjadi orang baik, karena yang Nabi cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ya, antum tidak mau melakukan, atau kita semua tidak mau meninggalkan apa yang Allah haramkan karena takut dengan penilaiannya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga seorang bisa mendapatkan ridhonya Allah dari ucapan dan perbuatan yang dia lakukan. Jadi hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan. Jangan sampai Allah tidak ridho sama kita. Perkataan yang baik, perkataan yang mulia mendatangkan ridhonya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah ma yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat." Ini orang yang ngomong baik di dunia. Ada seorang hambaku yang benar-benar mengucapkan satu perkataan yang diridhoi oleh Allah, yang tidak ia pedulikan perkataan tersebut. Namun justru kalimat itu membuat dia terangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Ada seorang yang bicara kasar, mungkin bicara dengan kebatilan, fitnah orang, atau kalimat-kalimat kotor yang dia ucapkan. Yang dia menyangka kalimat ini nggak masalah. Nggak sakit hati kok orang saya ngomong gini. Tapi apa kata Allah?
Justru kalimat itu yang membuat dia masuk ke dalam neraka Allah sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Maka ingat, kita ini kalau ngomong, pikirkan dulu. Omongan saya bermanfaat atau tidak? Karena kita karena kita disuruh oleh Allah, kita diberikan oleh Allah kekuatan memilih. Ingat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada kalian dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wahadainahun najdain. Misal, kita sedang mendengar sesuatu. Ketika antum mendengarkan sesuatu dari orang lain, antum diberikan pilihan oleh Allah. Mau terus mendengarkannya atau menolak untuk mendengar. Ridho Allah di situ. Ada orang sedang gibah, atau ada orang menyampaikan fitnah sama kita, atau ada orang yang menyampaikan aib saudara kita kepada kita, jaga pendengaran kita. Begitu juga dengan mulut kita. Carilah ridha Allah dengan lisan yang baik. Kita bisa ngomong kotor, kita bisa ngomong baik. Kita bisa menyembunyikan aib saudara kita, kita bisa membongkar aib saudara kita. Maka kata para ulama hadis, ketika mereka mengatakan tentang ghibah, orang yang ingin menjaga lisannya dari keburukan, dimulai dari menjaga apa yang dia dengar. Contoh apa ya? Biasanya, ghibah itu terjadi karena kita mendengarkan ghibah itu. Kita nggak berniat mau ghibah nih. Ada orang menyampaikan sesuatu tentang orang lain di telinga kita. Terus kita dengar. Kita akan respon. Biasanya kalau yang kita dengar adalah buruk, respon kita juga mendukung keburukan itu. Ghibah. Makanya ghibah ini termasuk hal yang bisa merusak keimanan seorang hamba, dan dia bisa membuat seorang hamba jauh dari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita nggak lama-lama insyaAllah ya. Kita materi mungkin sekitar setengah jam, kita buka dengan tanya jawab insyaAllah. Mungkin poin yang terakhir, ya. Sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting. Prinsip ini antum pegang dalam antum menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manil tamasa ridhan nas bisakhatillah, sakhatallahu alaihi wa askhatu alaihi nas." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah akan marah kepadanya dan menjadikan manusia marah kepadanya. Jadi ingat, jangan sampai mengutamakan ridho manusia daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi hawa nafsu kita. Dan kita sebagai manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hawa nafsu itu dominan di hati kita. Kalaulah bukan ilmu agama, kalaulah bukan ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka hawa nafsu ini akan membuat hidup kita berantakan. Hawa nafsu. Maka begini jemaah, kurang-kurangi kecintaan kita kepada dunia. Kita nggak bisa menghilangkan cinta dunia, nggak bisa. Karena mencintai dunia itu sudah menjadi fitrah di hati kita. Itu sudah tabiatnya manusia cinta kepada dunia. Tapi cinta kepada dunia ini bisa kita redam, bisa kita kurangi dengan kita lebih mencintai kehidupan di akhirat. Coba antum pikir-pikir ya. Ini khusus pembahasan kalau kita sudah benar-benar yakin sama Allah. Allah kasih kita umur 70 tahun, teman-teman. Allah suruh kita sholat, puasa, tinggalkan yang haram, bakti sama orang tua, tauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Kita istiqamah kita. Mungkin ada cobaan, kita sabar dan seterusnya. Hanya 70 tahun, itu kalau umur kita panjang. Kalau kita meninggal dunia di usia 70 tahun, dan Allah ridha dengan amal-amal kita, balasannya apa? Surga. Berapa tahun? 70 tahun nggak di surga? Enggak. Di surga mukhallad. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga, dia kekal dalam surga.
Lihat bagaimana rahmat Allah sangat besar. Beramal 70 tahun, tapi ganjarannya adalah surga selama-lamanya. Dan untuk masuk ke dalam surga itu bukan dengan mengandalkan amal kita, tapi mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau ada seorang semenjak dia balik, semenjak dia usia 15 tahun, usia balik lah, berapalah kurang lebih. Dia ibadah sama Allah, dia sholat, dia sujud 24 jam. Kemudian dia meninggal dunia. Itu belum membuat dia pantas masuk surga. Dia masuk surga karena rahmatnya Allah. Adapun amal yang dia lakukan untuk menentukan dia di surga yang mana. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Ada orang yang di dunia ini nggak mau patuh sama Allah. Buka jilbab, kerja di tempat yang haram, nggak peduli. Kalau bisnis yang penting saya untung, mau nipu orang nggak peduli. Ini kehidupannya orang kafir nih. Kalau bisnis nggak peduli. Mau halal, mau haram, lanjut terus. Mau zolimi orang, mau berkhianat, mau nggak amanah, bebas. Ini kehidupannya orang kafir seperti itu. Kehidupan mukmin ada batasannya. Ketika kita mencari dunia, ada batasannya. Ketika seorang mukmin ingin liburan, ada batasannya. Ketika ingin makan dan minum, ada batasannya. Ada yang halal, ada yang haram. Lihat. Orang-orang kafir, mungkin dia senang-senang di dunia sekarang. Kita lihat sebagian orang kafir itu rumahnya mewah-mewah jemaah. Padahal kepalanya ini nggak pernah sujud sama Allah. Antum bayangkan. Lisannya kesyirikan di mana-mana. Kenapa Allah kasih mereka dunia? Karena dunia ini surganya orang kafir. Tapi lihat, 70 tahun mereka menikmati dunia. Kadang-kadang juga sakit. Kalau mereka meninggal dalam kondisi musyrik, kufar, tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Pegang prinsip ini. Kenapa? Orang kalau beragama Islam, akidahnya setengah-setengah, antum tidak akan pernah merasakan nikmatnya beragama. Ingat. Kalau sudah hidup di atas agama, jangan setengah-setengah. Kafah. Apa yang Allah haramkan, tinggalkan sekuat tenaga kita. Apa yang Allah perintahkan, jalani sekuat tenaga kita. Karena orang yang beragama setengah-setengah, inilah orang yang tidak merasakan nikmatnya iman. Nggak merasakan nikmatnya iman. Ana tutup dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan." Akan merasakan yang namanya manisnya iman. Seorang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Maksudnya apa? Dia ridho diatur oleh Allah. Ingat ya, kita ini adalah Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Yang namanya hamba siap diatur. Allah bilang halal, nikmati. Allah bilang ini haram, tinggalkan. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Al-Quran dan hadis sudah lengkap menjelaskan kepada kita mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua, kita ridho Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Kita yakin semua yang Nabi sampaikan itu kebenaran. Semua yang Nabi sampaikan adalah wahyunya Allah. Semua yang Nabi sampaikan itu maslahat untuk kehidupan kita. Dan kita ridho Islam sebagai agama kita. Maka tanamkan keyakinan yang sangat dalam kepada agama Allah. Insya Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, juga kepada antum yang mungkin mulai merasakan cobaan-cobaan dalam hidup. Mungkin dulu pernah meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah dari pekerjaan. Sekarang antum diuji dengan ekonomi, sabar. Karena memang biasanya cobaan itu akan datang
Setelah itu datangnya kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama kita diberikan umur oleh Allah, pakai dalam ketaatan. Min husnil islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Kita hidup untuk agama Allah, kita bekerja untuk atau bekerja karena Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong kita. Namun terkadang Allah menguji kita. Sejauh mana kesabaran kita terhadap cobaan-cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah masih ada waktu kalau ada pertanyaan atau diskusi, dipersilahkan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Mas Wahyu. Apa Ustaz? Anda pertanyaan nomor kedua aja Ustaz. Nah, betul. Terkait dengan tadi apabila kita hijrah kemudian mesti jadi omongan orang gitu Ustaz. Pertanyaan saya gini Ustaz. Anda pernah dikatakan mabuk agama Ustaz? Oh, langganan ya. Mabuk agama itu Ustaz. Jadi bagaimana mensikapinya Ustaz terhadap pendapat itu? Itu yang pertama. Yang kedua gini Ustaz, terkait dengan doa Ustaz. Apakah kita diperbolehkan kayak mendikte Allah gitu Ustaz? Umpama kita minta sesuatu itu jadi milik kita gitu Ustaz. Itu Ustaz. Contohnya gimana? Milik kita misalnya gimana? Lafaznya gimana? Umpama kita pengen satu, katakanlah kita pengen mobil gitu Ustaz. Pengen mobil itu jadi milik kita gitu Ustaz. Apakah kita harus nyebut mobil itu jadi milik kita atau gimana Ustaz? Atau cukup dengan doa, cukup dengan kita minta ya Allah berilah hamba mobil gitu atau kendaraan gitu aja. Atau baik, masyaallah. Ya baik, barakallahu fiik. Ya, pertama, kalau antum sudah mendapatkan kalimat kamu mabuk agama, masyaallah. Pertama, bersyukur. Karena biasanya orang yang tidak pernah dikatakan kepadanya mabuk agama, biasanya agamanya masih setengah-setengah. Kata Syekh bin Baz apa? Kalau ada seorang mengaku sebagai ahlu sunnah, namun banyak pujian yang datang kepada dia, musuh pun memuji dia, maka dikhawatirkan dia bukan ahlu sunnah yang sebenarnya. Justru harusnya kalau kita benar-benar ahlu sunnah, kita benar-benar hidup di atas agama yang benar, akan lebih banyak orang yang akan membenci daripada mencintai kita. Dan itu telah dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kurang apa Pak gelarnya Pak? Semua lengkap Nabi itu gelarnya. Mulai dari pendusta, kadzab, dikatakan sahih, tukang sihir, seterusnya. Kalaulah Nabi saja dikatakan tukang sihir, pendusta, dan seterusnya, apalagi kita. Maka jangan sampai kalimat ini membuat kita emosi. Biasa itu. Itu sudah menjadi sunnatullah. Siapapun yang hidup di atas al-haq, maka ahli batil akan membencinya. Makanya Umar bin Khattab, ketika beliau memimpin di khalifah beliau, di masa beliau menjadi khalifah, beliau tuh berdoa sama Allah agar beliau diwafatkan oleh Allah dalam kondisi bukan kebenciannya orang beriman kepada dia. Jadi dia doa sama Allah supaya dia meninggal dunia dalam kondisi bukan dibenci oleh orang Islam. Maksudnya para sahabat gitu. Akhirnya benar. Ketika Umar bin Khattab sholat subuh, ditusuk dari belakang oleh seorang majusi. Apa kata Umar? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang ingin membunuh saya,
bukan seorang muslim. Maksudnya apa? Kalau yang benci itu orang majusi, wajar. Cuman masalah sekarang orang muslim kayak majusi, Pak. Itu masalahnya sekarang. Yang menghina kita juga orang muslim. Yang mengatakan kita mabuk agama juga orang muslim. Tapi muslim secara zahir. Dan kita khawatir orang-orang yang mengatakan seperti ini, kita khawatir di sisi Allah, mereka udah nggak punya iman. Kita khawatir, kita nggak mengatakan mereka kafir, tidak. Kita takut. Jangan-jangan Allah sudah mencabut dari hati mereka keimanan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau satu kalimat ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya Muhammad, kalau ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, menghinamu, qalu salama. Maka ucapkanlah keselamatan kepada mereka. Maksudnya apa? Biarin aja. Gak usah dibalas, gak usah kita membela diri. Kenapa? Untuk apa kita membela diri pada hal yang sudah Allah ridhoi kita? Biarkan. Kecuali ada hal-hal yang perlu kita luruskan, itu beda cerita. Makanya kalau ada orang mengatakan kita mabuk agama, itu hal yang sudah biasa. Dan kita minta sama Allah. Jangan sampai kalimat itu melemahkan keyakinan kita. Maka di situ kita penting berkumpul lebih banyak dengan orang-orang yang sudah mengerti dengan agama. Abu Talib, kenapa dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Dia dekat dengan Nabi Muhammad, dia cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak meninggalkan teman-teman lamanya. Buktinya apa? Ketika dia mau meninggal dunia, Abu Jahal di sebelah dia, Pak. Abu Jahal di sebelah dia. Maka saya katakan, ya, terkadang ada orang yang sudah hijrah, tapi dia masih sering bertemu dengan teman-teman lamanya. Kalau dia bisa merubah teman lamanya, itu bagus. Tapi yang kita takut justru kita yang kebawa dengan teman-teman lama. Makanya sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang mereka menuntut ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan terus meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah doa. Memang disebutkan oleh Syekh Albani dalam adab-adab berdoa. Salah satunya adalah hendaknya seorang itu kalau berdoa kepada Allah, kalau bisa singkat. Ya, singkat, ringkas, dan tidak bertele-tele. Saya kayak tadi kan, ya Allah saya pengen mobil. Kalau bisa yang Pajero deh, ya misalnya gitu. Atau pengen rumah di daerah sini, luasnya sekian, nggak perlu. Kenapa kata para ulama? Karena Allah sudah tahu dengan isi hati kita. Tapi kita boleh ucapkan kalimat yang global. Sebagaimana doa dalam Al-Quran. Lihat para nabi ketika berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkan kepadaku anak, kata para nabi. Gak disebutkan anak laki-laki, hidungnya harus mancung, warna putih, enggak. Yang penting anak yang soleh, udah. Minta rezeki yang berkah. Dari mana datangnya, siapa yang memberikan, serahkan semua kepada Allah. Jadi kalau tadi dimaksud kita minta mobil, ya kita minta dengan kalimat yang global. Ya Allah, saya butuh mobil, berikan rezeki mobil kepadaku ya Allah. Udah. Tapi kalau kita mengatakan ini milik kita, gak ada yang milik kita. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita mengucapkan kalimat-kalimat yang ringkas dan bermakna, iringi dengan hati yang yakin. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah tidak menerima doa dari hati yang ghafil lahin, hati yang lalai, hati yang ragu-ragu, tidak Allah kabulkan doa kita. Wallahu taala alam bisawab. Syukran, Ustaz. Baik, masih ada jemaah? Ada yang Bertanya lagi? Silakan, Mas Wahyu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau menanyakan terkait dengan proses hijrah Ustadz.
pada saat proses hijrah kita kan ada simpanan atau tabungan di mana juga ada pensiun ya. Ada juga kita terima pensiun bulanan, Ustadz. Nah, secara hukum apakah dapat digunakan? Ya ini pengalaman saya sendiri nih. Apabila nanti terjadi ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, Ustadz, ya khususnya misalnya anak pendidikan ya, biaya pendidikan, melanjutkan pendidikan, kuliah, butuh biaya. Nah, apakah bisa dari simpanan itu atau secara umum tabungan yang masih ada itu seperti apa, Ustadz? Apakah bisa kita gunakan atau seperti apa gitu, Ustadz? Mungkin mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, ini tabungan dari pekerjaan apa sebelum ini? Iya, dari tabungan ini selama saya masih aktif di Bank Riba, Ustadz. Oh, di bank, baik. Ya. Iya. Sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah udah enggak. Masya Allah. Baik ya. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini masalah muamalat, tapi saya globalkan pembahasannya. Hukum asalnya harta itu kalau kita sudah bertaubat, dia menjadi halal. Illa ma qad salaf. Jadi harta itu kalau sudah kita bertaubat kepada Allah, adapun harta yang saat itu kita miliki, mungkin rumah yang dulu kita bangun dengan harta yang riba, mobil yang kita punya dulu dari hasil yang riba, kemudian termasuk tabungan, kata para ulama itu menjadi halal. Itu menjadi halal. Ini pendapat pertama, pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan, ya, mereka mengatakan kalau ada tabungan-tabungan, maka sebisa mungkin dia cukupkan pada hal-hal kebutuhan dia saja. Ya, kayak tadi misalnya, antum punya tabungan sekian misalnya, maka antum hitung lagi kebutuhan antum, ya. Adapun sisanya di luar kebutuhan maka dikeluarkan. Karena itu bekas dari riba. Tapi wallahu a'lam, ana condong kepada pendapat yang pertama. Selama antum sudah bertaubat kepada Allah, dan yang namanya orang bersungguh-sungguh bertaubat, menyesali, ya, kemudian meninggalkannya, adapun harta yang dulu, insya Allah sudah dimaafkan oleh Allah, dan dia menjadi harta yang halal. Menjadi harta yang halal. Yang tidak boleh kalau kita masih digaji, itu beda cerita. Tapi kalau harta yang dulu, tabungan yang dulu kita punya, ya, maka itu kita boleh pakai untuk kebutuhan hidup kita. Kita boleh pakai untuk kehidupan hidup kita. Dalilnya apa? Sebagian para sahabat, mereka ada yang masuk Islam. Dan mereka sudah punya harta sebelum mereka masuk Islam. Dan diketahui bahwasanya sebagian para sahabat, orang-orang yang sebelumnya masuk Islam ini, kadang-kadang muamalahnya riba. Ada harta-harta yang tidak halal. Ketika mereka masuk Islam, mereka tidak membuang harta mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau orang sudah bertaubat, apa yang tersisa dari kehidupannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan diulangi kembali. Itu pendapat yang pertama ya. Jadi insya Allah tidak mengapa antum punya tabungan, ya. Di situ antum pakai untuk pendidikan anak-anak. Tapi harta yang dulu. Walaupun ada pandangan-pandangan, ada yang mengatakan bahkan lebih ekstrim ya. Ada yang mengatakan antum buang semuanya, hidup sekedar untuk makan aja. Sekedar untuk makan aja. Ada pandangan-pandangan begitu, ada. Ya sama seperti pandangan ada orang mengatakan misalnya, kalau kita diundang oleh orang yang kerja di tempat riba, kita nggak boleh makan di situ. Karena dia digaji dari riba. Ini pendapat lemah sebenarnya. Karena Nabi pernah diundang oleh seorang wanita Yahudi, dan Yahudi penghasilannya riba. Tapi Nabi makan di rumahnya. Menunjukkan bahwasanya yang berdosa riba ya dia. Kita diundang makan halal untuk kita. Maka kadang-kadang ada pendapat-pendapat yang kalau kita tinjau dari dalil, kemudian generasi para salaf ternyata berlebihan. Ya. Maka wallahu a'lam, ana condong kepada pendapat yang pertama. Kalau memang antum butuh dengan harta itu, bismillah.
insya Allah tidak mengapa dipakai untuk kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustadz. Ya, afwan. Sambil Ana bacakan pertanyaan dari chat Ustadz. Ya. Sebentar. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin, amin, Allahumma amin. Izin bertanya, bagaimana cara kita menjaga untuk tetap istiqomah di jalan yang hak di tengah-tengah lingkungan yang masih awam, dan bagaimana membangkitkan giroh ibadah pada saat sedang futur. Ada tambahannya, saat ini Ana sedang bekerja yang lingkungannya berbaur antara ikhwan dan akhwat, dan lingkungan kerjanya semua masih awam. Bagaimana caranya agar Ana tetap istiqomah di jalan yang hak, karena Ana sangat mengkhawatirkan kondisi Ana yang kembali jahil, dan saat ini Ana masih membutuhkan pekerjaan itu sebagai pencari ma'isyah. Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Baik. Baik, Anda jawab sekarang global ya. Bagaimana kita meningkatkan futur dalam ibadah, dalam ya mungkin kadang-kadang ikhwan, ya harus kita pahami bahwasanya futur itu tidaklah datang kecuali karena kita terjatuh kepada dosa dan maksiat. Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Naiknya karena ketaatan kepada Allah, dan turunnya karena kita bermaksiat kepada Allah. Walaupun maksiatnya kecil, ataupun mungkin terkadang maksiat itu kita nggak sadar karena sudah terbiasa. Contoh tadi ya, kita bekerja berbaurnya lawan jenis di situ, tidak ada batasan. Terkadang kita mungkin berkhalwat dengan yang bukan mahram kita, itu dosa. Dan pasti berefek kepada ibadah kita. Kita ambil haknya orang, berefek kepada ibadah kita. Jangankan itu, ada salah seorang sahabat, dia masuk masjid. Kemudian, di zaman tabi'in ya, dia masuk ke dalam masjid, dia lihat ada seorang laki-laki, badannya pendek, dan perutnya besar sekali. Kata tabi'in, ini apa? Ini dalam hati tapi. Ini orang kayak perempuan hamil 9 bulan. Apa kata orang ini? Demi Allah, kalimat ini membuat aku susah bangun malam 3 bulan. Bayangin tuh. Ini kalimat nggak dia ucapkan, terbesit di hati saja, udah ada efeknya dalam ibadah. Kadang-kadang kita masuk ke dalam mall, dengar musik, nggak niat dengar musik, tapi terdengar juga. Ada efek dalam sholat malam kita tuh. Ada efek dalam kualitas sholat. Ada efek dalam ibadah membaca Al-Quran, termasuk dalam pekerjaan kita. Jadi secara umum, kalau antum bekerja di tempat yang memang berbaur laki-laki dan perempuan, ya sebisa mungkin antum menjaga diri. Kalau tidak terlalu darurat ngomong sama perempuan, jangan ngomong. Ya. Tapi kalau antum bisa memilih tempat yang lebih aman, itu jauh lebih baik. Tapi yang jelas, iman itu naik dan turun karena ketaatan dan kemaksiatan. Jadi kalau iman sedang turun nih, sedang futur, maka cepat-cepat doa sama Allah. Itu kekuatannya luar biasa. Kadang-kadang kita lihat iman turun, kita nggak doa sama Allah. Kita minta kepada Allah agar hati kita dikokohkan kembali. Karena masalah futur bukan masalah gerakan badan. Bukan masalah malas melangkah, bukan. Ini masalah hati. Kalau hati kita bersih, hati kita kokoh, ibadahnya lancar. Kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbanyak istighfar dimanapun kita berada. Ada waktu kosong kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Di atas kendaraan, astagfirullah, astagfirullah. Menunggu seseorang, astagfirullah, astagfirullah. Terus, biasakan kita selalu beristighfar kepada Allah. Karena kita nggak tahu dosa mana yang membuat kita futur. Kalau orang dulu tahu, Pak. Mereka tahu. Oh, dosa ini yang membuat saya susah bangun malam. Kenapa? Karena mereka sedikit sekali melakukan dosa. Kalau kita nggak tahu dari pagi sampai sore, entah dosa yang mana nggak tahu. Karena terlalu banyak melakukan dosa. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita perbanyak istighfar. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah. Selain berdoa, perbanyak istighfar. Kemudian juga ya, hadiri majelis-majelis ilmu.
Sedang futur nih, lawan jiwa kita, paksa jiwa kita. Hadir di majelis ilmu, hadir ikhlas untuk memperbaiki diri, dengarkan pengajian-pengajian para ustadz-ustadz kita. Insya Allah, lama-kelamaan hati kita akan kembali dihidupkan oleh Allah, sehingga kita akan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Syukran Ustaz. Ini sambil Ana bacakan satu pertanyaan, mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Baik, tadi sedikit ada pertanyaan tadi Ana lupa, uang pensiun ya. Ya, di sini uang pensiun, Ana baca dari fatwanya para ulama, sangat banyak rinciannya. Tapi intinya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ini beliau adalah guru beliau Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini, kalau pekerjaannya halal, maka gajinya pun halal. Maka otomatis uang pensiun yang berasal dari potongan gaji, hukumnya halal. Jadi ini, Anda baca tentang pensiun banyak sekali ya. Ada yang potongannya dari sini, dari situ. Tapi intinya, kalau uang pensiun antum diambil dari potongan gaji, dan gaji antum halal, maka halal. Tapi kan gajinya nggak halal, itu jadi masalah ya. Kalau gajinya haram, maka pensiunnya haram, kata para ulama. Tetapi berbeda dengan kasus orang-orang yang sudah lewat. Atau baru tahunya ternyata ini haram. Maka kata para ulama, sebisa mungkin khusus untuk uang pensiun itu, kalau benar-benar butuh, diambil yang memang sesuai dengan kebutuhan pokok kita. Adapun sisanya yang tidak terlalu butuh kita keluarkan dari harta kita. Khusus uang pensiun ya. Tapi kalau rumah yang sudah terbangun, kendaraan, itu beda cerita. Tapi uang pensiun, karena dia murni dari harta haram, maka dia ada pembahasan khusus ya. Tapi intinya ikhwan, intinya adalah uang pensiun itu antum pakai kalau memang antum butuh. Karena hukum asalnya seorang muslim berhati-hati dari sebuah harta yang tidak halal. Ya kita nggak bisa mengatakan mutlak haram 100% juga nggak bisa. Tapi paling tidak kalau harta itu syubhat, kita bisa mungkin untuk meninggalkannya. Ya wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Syukran Ustaz. Berarti itu tadi menjawab pertanyaan yang di chat dari Bu Novi ya Bu. Ya. Baik, silahkan untuk teman-teman yang lain dari Ikhwan atau Ahwat. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Agus Jamal. Izin Anda bacakan Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Allah Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik, itu berlaku untuk kita sendiri yang berhijrah atau juga bisa berlaku untuk orang-orang terdekat kita seperti anak istri dan keluarga yang lain. Misal secara materi kita tidak banyak, tetapi alhamdulillah cukup. Ternyata yang terlihat mencolok adalah anak yang tadinya tidak penurut berubah menjadi penurut. Nah, itu Ustaz. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kalian. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang ketika melakukan dosa itu tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Itu hukum asalnya begitu. Kita berbuat baik, kita yang mendapatkan keuntungan. Kita berbuat buruk, kita yang mendapatkan keburukan. Nah, itu hukum asal begitu. Namun kalau kita bicara masalah barokah, keberkahan, iya, dia berefek. Ketika kita memperbaiki diri, ya, mungkin yang tadi kerja di tempat yang haram kita tinggalkan, itu ada barokah dalam hidup. Barokahnya menimpa istri, barokahnya menimpa anak-anak. Mungkin yang tadi anak-anak kita haram setiap hari, karena kita sudah bertaubat sama Allah, tiba-tiba dia menjadi anak yang taat. Iya. Tapi kebaikan itu sebenarnya kembali ke kita. Tapi barokahnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Aku memohon kepada Allah
agar aku diberkahi dalam setiap keberadaanku. Bagi orang-orang soleh itu hidupnya barokah. Hidupnya adalah barokah. Jadi, kalau kita bicara apakah berefek kepada orang lain, jawabannya iya. Sebagaimana dosa juga bisa berefek kepada orang lain. Berefek kepada istri, anak-anak, tunggangan kita, kendaraan, dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang paling mendapatkan efek itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit Ikhwan, tadi juga masalah pensiun. Ya, Anda baca bagian juga disebutkan. Kalau dari fatwa Lajnah Daimah, ini fatwa ulama Saudi, mereka menganggap uang pensiun sebagai sesuatu yang halal karena merupakan bantuan atau penghargaan pemerintah kepada para pegawai yang telah mengabdi untuk kepentingan negara. Jadi ada pandangan-pandangan dari Lajnah Daimah penghalalannya. Tapi jalan tengah tadi, kalau memang antum dulu murni kerja di tempat haram, ya, dan antum sudah bertaubat, kembali kepada pandangan yang tadi. Kalau memang butuh, antum ambil. Kalau memang tidak, antum butuhkan, ya, antum cukup dengan yang ada, maka lebih baik antum tinggalkan. Ya. Jadi ini masalah fikih yang memang ulama khilaf dalam masalah uang pensiun ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, mungkin ini udah jam 21.42 ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Ustaz ya. Nah, betul. Assalamualaikum, Mas Wahyu, mau tanya dong. Oke, silakan Ya. Bu Novi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, gimana caranya ngebiasain mulut biar sopan? Maksudnya gini, ya seperti Ustadz bilang tadi kan, misalnya lihat orang gendut, otomatis, wih, gendut nih gitu ya, segede kulkas kali ya gitu kan. Ini mulut tuh udah otomatis itu, aduh, apalagi kalau pas ketemu sama temen gitu ya. Maksudnya, aduh itu kok saya ngerasain emang ketika saya coba diem, tapi teman-teman kenapa lo sakit gigi gitu, Ustaz? Gimana ya nanti maksudnya belajar begitu kok berat, tapi memang seperti Ustadz bilang ya itu akan kita ya pasti akan ada efeknya gitu. Cuma pelatihnya tuh gimana ya Ustadz? Maaf. Itu aja. Makasih Ustadz. Ya, jadi pertemanan ya. Kadang-kadang kalau kita meluruskan sesuatu yang ada dan seterusnya. Jadi banyak kadang-kadang orang kita ingatkan, kita nasihati, malah dia mengatakan kita aneh gitu. Nah, berarti ini pertemanan yang tidak sehat. Kalau kita hidup di tengah-tengah teman-teman yang kalau kita menjaga lisan, mereka malah bilang kita aneh, berarti siap-siap mencari teman yang baru. Karena kita akan jatuh kepada banyak kerusakan di dalamnya, termasuk dosa lisan. Nah, pertama, yang bisa membuat kita terjaga dari ucapan-ucapan kotor, Allah yang menjaga kita. Maka minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir. Ini kan, orang yang selalu berzikir, mustahil lisannya kotor. Mustahil. Dia sibuk berzikir. Kita kalau baca kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nabi kalau ngomong dengan sahabat, Nabi ngomong sama sahabat, itu kan Nabi mendengar. Kata para sahabat, Nabi kalau mendengarkan kami berbicara, kami melihat Nabi itu menggerak-gerakkan bibirnya sampai 70 kali. Misalnya nih, teman kita ngomong sama kita pembicaraan tertentu, kita dengarkan, tapi kita sambil istighfar. Astagfirullah. Mungkin sekarang aneh bagi orang, tapi begitu yang Nabi lakukan dulu. Ada orang ngomong sama Nabi, Nabi dengarkan, tapi Nabi sambil beristighfar. Sampai kata para sahabat, kami hitung istighfarnya Nabi lebih dari 70 kali. Jadi maksudnya adalah lisan itu bisa terjaga,
kalau kita selalu membiasakan dia berzikir sama Allah. Kita sering astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang nggak biasa beristighfar, kalau dia dikagetkan sesuatu, dia bisa ngomong kotor. Tapi kalau orang yang menjaga lisan, dia akan dijaga oleh Allah. Ini satu tuh ya, biasakan berzikir dimanapun. Naik kendaraan, baca dulu doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita naik mobil nih, jalannya mendaki, baca doa lagi. Allahu Akbar. Menurun, subhanallah. Artinya apa? Gak ada kesempatan kita tuh untuk ngomong yang sia-sia. Gak ada kesempatan. Keluar dari rumah, kita baca doa keluar rumah. Itu satu. Perbanyak istighfar, perbanyak berzikir. Kemudian yang kedua, yakinilah ancaman Allah itu benar-benar ada. Kadang kita kurang yakin. Tadi Nabi sebutkan ya, orang yang berbicara dengan satu keburukan, satu kalimat, yang dia sangka ini kalimat gak apa-apa, bercanda doang kok. Ini cuma bercanda, main-main. Apa kata Allah? Justru kalimat itu di akhirat bisa membuat engkau masuk ke dalam neraka 70 tahun perjalanan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali ditulis oleh raqib dan atid. Nah, makanya tadi kalau kita sudah terbiasa ngomong kotor, maka memang susah membiasakan. Tapi insya Allah kalau kita benar-benar ingin memperbaiki diri, Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita. Kemudian yang ketiga, biasakan berani untuk menegur orang-orang yang akan membuat kita terjatuh kepada dosa. Ada orang nih, gibahin teman kita depan kita. Kita ngomong, afwan, maaf, saya nggak mau dengarkan kalimat itu. Itu luar biasa. Dan kita pun akan lebih berwibawa di hadapan dia. Sehingga dia kalau ngomong sama kita, dia akan pilih-pilih kalimatnya. Kita kadang-kadang nih, kita kalau jumpa sama teman kita, kalau kita orang yang menerima semua ucapan orang, kadang-kadang kita dapat informasi dari orang nggak penting. Ustadz gini-gini nggak penting. Tapi kalau kita jadi orang yang membatasi diri, kita hanya mau dengar yang bermanfaat, orang pun akan mikir ngomong sama kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya penting untuk menjaga pergaulan, ya. Menjaga